Shalom Bapak Ibu, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Senang kembali berjumpa untuk berbagi berkat kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita membuka Alkitab kita, mari kita bersama-sama bersatu di dalam doa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kembali kami datang kepadamu, mengucap syukur untuk segala kebaikan-Mu, sekalipun di tengah-tengah kondisi yang mungkin kami alami dalam keadaan yang sangat berat, tapi kami percaya Engkau Tuhan yang tidak pernah sekali-kali meninggalkan kami. Tuhan yang tidak pernah sekali-kali membiarkan kami. Penyertaan dan perlindungan-Mu sempurna bagi setiap kami. Dan biarlah saat ini firman-Mu menjadikan kekuatan bagi setiap kami untuk melangkah dalam kehidupan ini, melalui setiap pergumulan dan memperoleh kemenangan di dalam Kristus Yesus. Biarlah hikmat-Mu senantiasa menaungi setiap kami, sehingga firman Tuhan menjadi pedoman bagi kekuatan kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, dalam kitab Yesaya, pasal yang ke-48, ayat yang ke-17. Yesaya 48, ayat yang ke-17. Demikian firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan penebusmu, yang Maha Kudus, Allah Israel. Akulah Tuhan Allahmu yang mengajar engkau tentang apa yang memberi faedah, yang menuntun engkau di jalan yang harus kau tempuh. Bagian terakhir dari ayat ini dikatakan, yang menuntun engkau di jalan yang harus kau tempuh. Saudaraku, hidup ini harus senantiasa di dalam tuntunan Tuhan. Sepanjang jalan yang akan kita tempuh, ketika kita hidup dalam tuntunan Tuhan, maka percayalah, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan tidak pernah membiarkan kita. Sebab tuntunan Tuhan sempurna. Penyertaan Tuhan sempurna atas setiap kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, hidup dalam tuntunan Tuhan adalah satu anugerah terbesar bagi saudara dan saya. Namun tampaknya bisa juga menjadi masalah besar bagi setiap kita. Seberapa sering kita menemukan diri kita berdiri di persimpangan dan merasa tidak yakin jalan mana yang Tuhan kehendaki. Lalu kita berharap seandainya Tuhan memberikan kita peta kehidupan yang dirancang khusus bagi kita, tentu kehidupan kita akan lebih mudah. Namun satu hal yang pasti, Tuhan tidak akan pernah memberikan peta jalan tersebut. Tapi Tuhan akan tetap menuntun saudara dan saya. Hidup dalam tuntunan Tuhan berarti berjalan dalam jalan yang benar, yang harus ditempuh. Menjadikan kita terus diajar banyak hal untuk mengerti rencananya, kehendaknya atas hidup kita, sehingga seperti yang kitab Yesaya 48 ayat 17 katakan, kehidupan kita akan memberi faedah bagi banyak orang untuk kemuliaannya. Alkitab mencatat di dalam perjanjian lama, ketika bangsa Israel keluar dari perbudakan Mesir, menuju tanah yang Tuhan janjikan, tanah yang berlimpah susu dan madu, tanah Kanaan itu, Tuhan menuntun bangsa Israel. Dan saya percaya, tuntunan Tuhan kepada bangsa Israel, tuntunan yang sama akan menuntun saudara dan saya di tengah-tengah berbagai pergumulan kehidupan ini. Kita tahu bersama 40 tahun bangsa Israel di padang gurun. Tuhan tetap menuntun bangsa Israel. Mungkin saat ini, dalam tanda petik ada padang gurun yang sedang saudara alami dan jalani. Tetap percaya, Tuhan akan menuntun saudara dan saya. Alkitab mencatat dalam Keluaran 13 ayat yang ke-21. Keluaran 13 ayat yang ke-21. Tuhan berjalan di depan mereka,
pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka, sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Tiang awan dan tiang api menuntun bangsa Israel setiap hari. Kapan mereka harus berjalan, di mana mereka harus menginap dan berkemah. Kemah di sini berbicara tabernakel yang mereka bangun untuk kehadiran Allah di sana. Di saat kemah itu dibangun, awan menutupinya, menandakan kehadiran Tuhan di sana. Awan itu pada waktu malam terlihat seperti api, dan di saat siang terlihat seperti awan. Setiap kali awan itu berhenti, maka di tempat itulah mereka berdiam dan berkemah. Setiap awan itu naik, maka itu tanda awan itu menuntun mereka untuk berangkat. Tiang awan dan tiang api saat ini itu mungkin bisa kita katakan GPS, ya, sebagai penunjuk arah, penuntun langkah. Saudaraku, Tuhan menuntun bangsa Israel. Tuhan yang sama menuntun saudara dan saya. Tapi ada 3 hal yang harus kita pahami mengenai tuntunan Tuhan dalam kehidupan setiap kita. Dari perjalanan bangsa Israel keluar dari Mesir menuju tanah Kanaan, Tuhan menuntun mereka. 3 hal yang kita dapat pelajari. Yang pertama, Tuhan tidak selalu menuntun melalui jalan yang paling singkat atau paling cepat. Sekali lagi, Tuhan terkadang tidak selalu menuntun melalui jalan yang paling singkat atau yang paling cepat. Saudaraku, kita mempelajari bangsa Israel. Tentu kita tahu, bangsa ini menghabiskan waktu 40 tahun untuk mencapai tanah perjanjian. Mereka sebenarnya bisa jauh lebih cepat, mengambil rute yang lebih singkat. Tidak harus 40 tahun, Bapak Ibu Saudara. Apabila kita berpergian ke satu tempat, kita mengambil aplikasi navigasi tertentu, maka rute yang paling dipilih adalah rute yang paling pendek, paling singkat, paling cepat. Rute yang paling mudah yang kita tuju. Tetapi apa yang terjadi? Tuhan menuntun bangsa Israel 40 tahun di padang gurun. Bangsa ini sebenarnya hanya perlu beberapa minggu saja untuk memasuki tanah perjanjian. Tuhan menuntun bangsa Israel melewati padang gurun, jalan yang panjang, berputar-putar, sepertinya mendiamkan mereka, melewati masa yang begitu lama, karena Tuhan ingin membentuk mereka menjadi pribadi yang dibutuhkan untuk bisa memasuki dan menguasai tanah perjanjian. Saudaraku, kadangkala Tuhan menuntun kita melalui jalan yang panjang karena Tuhan ingin terlebih dahulu mengubah kehidupan kita. Saudara, sebagaimana bangsa Israel yang sebenarnya bisa lebih cepat mencapai tanah perjanjian, tetapi Tuhan tahu bahwa mereka belum siap menduduki tanah perjanjian. Perjalanan yang lebih lama dan lebih jauh dibutuhkan untuk membawa mereka belajar dan berubah. Saat ini, mungkin dalam kehidupan kita, seringkali kita bertanya, sudah cukup lama pergumulan yang aku alami Tuhan. Sudah cukup lama tantangan yang harus saya hadapi Tuhan.
Tapi percayalah, Tuhan tetap menuntun saudara. Karena Tuhan ingin lebih dulu mengubah saudara dan saya. Di balik tuntunan Tuhan yang sepertinya lama, Tuhan ingin memberikan kehidupan yang berubah bagi saudara dan saya. Ada banyak di antara kita yang saya yakini saat ini mengalami hal yang sama. Di mana begitu lama perjalanan, pergumulan yang harus kita alami. Disitulah kita belajar untuk melepaskan diri dari banyak hal dalam hidup ini yang mungkin menghalangi kita untuk dapat setia mengikut Tuhan dan untuk menjadi serupa dengan Tuhan. Hidup dalam tuntunan Tuhan, Tuhan senantiasa menyertai kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tapi tuntunan Tuhan tidak selalu melalui jalur yang cepat, jalur yang singkat. Itu yang pertama, Bapak Ibu Saudara. Yang kedua, Tuhan menuntun bangsa Israel melewati jalan yang berputar, jalan yang jauh. Karena Tuhan ingin mereka belajar ketika dalam perjalanan itu. Sehingga hal kedua yang dapat kita pelajari, Tuhan menuntun tidak selalu ada kepastian, ada kemudahan, ada kenyamanan. Saudara, di dalam Bilangan 9 ayat 21, firman Tuhan katakan demikian, ada kalanya awan itu tinggal dari petang sampai pagi. Ketika awan itu naik pada waktu pagi, mereka pun berangkatlah. Baik pada waktu siang, baik pada waktu malam. Apabila awan itu naik, mereka pun berangkat. Jadi tidak ada kepastian. Awan itu naik pagi, mereka berangkat. Awan itu naik siang, mereka berangkat. Saudaraku, saya bisa membayangkan seandainya saat itu awan baru turun, bangsa Israel berhenti. Ketika mereka mau istirahat, mau tidur, tiba-tiba awan naik lagi. Mereka harus berangkat. Tuntunan Tuhan tidak selalu ada kemudahan, tidak selalu ada kenyamanan. Saudaraku, kadangkala Tuhan menempatkan kita dalam situasi tanpa kepastian, supaya kita membangun rasa percaya kita kepada Tuhan. Tuhan menempatkan kita dalam keadaan yang tidak mudah, supaya kita belajar untuk hidup bergantung kepadanya. Sebagaimana bangsa Israel memerlukan itu. Mungkin banyak di antara kita juga perlu membangun rasa percaya dan bergantung penuh kepada Tuhan. Saudara, mengikut Tuhan tidak berarti selalu nyaman. Bayangkan, bangsa Israel tidak pernah tahu kapan mereka berhenti. Tidak pernah tahu berapa lama mereka singgah. Tidak pernah tahu di mana mereka akan beristirahat. Bahkan tujuan akhir pun belum mereka ketahui. Saudaraku, tuntunan Tuhan tidak selalu berarti ada kemudahan dan kenyamanan. Walaupun melewati banyak rintangan, tapi akhir dari segala sesuatunya selalu mendatangkan kebaikan bagi saudara dan saya. Yang terakhir, berbicara hidup dalam tuntunan Tuhan, terkadang jalan yang kita lewati dalam tuntunan Tuhan dapat melewati lembah yang kelam. Pak Pendeta, masa kalau dituntun Tuhan, kita melewati lembah yang kelam? Saya katakan, kadangkala dapat melewati lembah yang kelam. Di dalam Mazmur 23 ayat 1-6, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku.
Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Saya tekankan ayat selanjutnya, Bapak Ibu Saudara. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut, sebab Engkau besertaku. Tuhan menuntun kita, kadangkala kita diizinkan melewati lembah kekelaman. Tapi percayalah, sekalipun kita melewati lembah kekelaman, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Karena Alkitab katakan, gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Saudaraku, saat ini, mungkin engkau sedang di dalam perjalanan yang sepertinya lembah kekelaman. Daud berkata, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Tuhan besertaku. Ada gada, ada tongkat Tuhan yang menghibur aku. Tuhan senantiasa menuntun saudara. Tapi tuntunan Tuhan tidak selalu cepat, tidak selalu singkat jalannya. Tapi tuntunan Tuhan tidak berarti selalu ada kemudahan dan kenyamanan. Tapi tuntunan Tuhan, mungkin kita berjalan melewati lembah kelam. Tapi apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara? Dalam Mazmur 23 ayat yang ke-6 di sana dikatakan, kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam di dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Saudara, akhir dari segala sesuatu, tuntunan Tuhan akan menjadikan kita merasakan persekutuan dengan Tuhan, dan kita diam di dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Dalam tuntunan Tuhan ada damai sejahtera. Dalam tuntunan Tuhan ada sukacita. Amin. Mungkin saat ini Bapak Ibu Saudara memerlukan dukungan doa di dalam masa-masa yang sukar yang sedang kau hadapi. Pegang selalu tuntunan Tuhan. Hamba berdoa untuk setiap umat-Mu yang saat ini, dimanapun mereka berada. Biarlah tuntunan Tuhan sempurna atas setiap mereka. Di tengah-tengah pergumulan yang sedang mereka hadapi, Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Tuhan tidak pernah membiarkan mereka. Tuntunan Tuhan sempurna. Sekalipun mungkin perjalanan kita panjang, seperti bangsa Israel, dituntun Tuhan dengan tiang awan dan tiang api. Tapi mereka membutuhkan waktu 40 tahun di padang gurun. Padahal hanya beberapa hari saja perjalanan itu bisa dilewati. Hidup dalam tuntunan Tuhan tidak selalu perjalanan yang singkat dan cepat. Terkadang panjang berputar. Karena Tuhan ingin kita dibentuk dalam perjalanan itu. Kadangkala dalam tuntunan Tuhan, perjalanan hidup kita tidak berarti selalu ada kemudahan. Tidak berarti selalu ada kenyamanan. Kadangkala Tuhan menempatkan kita pada situasi yang tidak baik, yang tidak nyaman. Karena Tuhan ingin kita percaya dan bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Dan kadangkala hidup dalam tuntunan Tuhan diizinkan melewati lembah kekelaman. Seperti Daud katakan, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Biarlah hidup dalam tuntunan Tuhan menjadi keyakinan kami. Apapun yang terjadi, Tuhan tetap menuntun kami. Pergumulan besar apapun, Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan menyertai kami. Tuhan melindungi kami. Tuhan memberkati kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara.